Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Jannah akan membahas tentang 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan menjadi hal yang penting bagi kemajuan suatu negara. Wajar jika akhirnya pendidikan menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak. Bahkan ada beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik dan menjadikan pendidikan sebagai fokus utama negaranya. 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, diantaranya adalah Finlandia, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Singapura, Belanda, dan Kanada. Yang pertama ada Finlandia. Finlandia adalah negara dengan pendidikan terbaik. Selain itu, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia di dunia. Menurut data dari PISA, Finlandia menjadi satu-satunya negara yang dimana siswanya memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kegiatan sehari-hari. Di Finlandia juga siswa dibebaskan mengikuti beragam ekstrakurikuler. Selanjutnya, apa yang menyebabkan Finlandia menjadi salah satu dari 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Yang pertama adalah pelajar di Finlandia tidak boleh masuk sekolah dasar apabila usianya belum sampai 7 tahun. Yang kedua, pendidik di negara ini mempunyai sistem berbeda dalam menilai pelajaran. Mereka tidak menilai dari ujian dan pekerjaan rumah. Cara penilaian ini digunakan hingga pelajar mencapai usia remaja. Yang ketiga, teknologi yang mendukung. Teknologi digital digunakan para siswa untuk belajar. Sebagian besar kurikulum nasional Finlandia adalah pembelajaran yang fenomenal dan mengembangkan pengalaman belajar yang unik melalui pengajaran dan teknologi yang inovatif. Teknologi di sini sangat berperan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang keempat, pembelajaran yang inklusif, yakni siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Kemudian ada Korea Selatan. Dulu miskin dan tertinggal, sekarang Korea Selatan maju di berbagai bidang. Bahkan Korea Selatan berhasil ikut bergabung di panggung 10 negara terkuat di dunia. Bukan hanya negara, pendidikannya pun termasuk dalam negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Para pelajar di Korea Selatan belajar di sekolah selama 16 jam sehari atau setara dengan 50 jam seminggu. Artinya, mereka menjalani pendidikan di sekolah dari pagi hingga malam hari. Biasanya setelah pulang sekolah, mereka akan mengikuti bimbingan belajar atau bimbel hingga pukul 10 malam. Selain itu, belajar di sekolah juga dilakukan di hari Senin hingga Sabtu. Jadi mereka libur pada saat hari libur nasional dan semester. Apa saja fakta pendidikan Korea Selatan? Yang pertama, sistem pengelolaan pendidikan Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya. Yang kedua, sistem pendidikan di Korea Selatan terbagi menjadi 3 jenjang. Ada primer, sekunder, dan tinggi. Yang ketiga, menjadi seorang guru di Korea Selatan adalah sebuah kebanggaan. Para penduduk di sana menghormati dan menyegani profesi guru. Yang keempat, sebagai negara pendidikan berkualitas tinggi, hal ini menjadikan sekolah-sekolah di Korea Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Semua sekolah yang terdapat di Korea Selatan selalu memiliki fasilitas seperti layar proyektor, komputer, dan internet. Selanjutnya ada Hong Kong. Hong Kong termasuk negara maju. Mengapa? Karena mayoritas penduduknya hidup dari sektor industri dan perdagangan. Perdagangannya dapat bersaing di pasaran internasional. Kualitas SDM-nya tinggi karena orangnya ulet dan suka bekerja keras. Adapun sistem pendidikan di Hong Kong mengadaptasi sistem pendidikan di Inggris. Pengetahuan bukan menjadi satu-satunya fokus pendidikan di Hong Kong. Sistem pendidikan di Hong Kong juga mementingkan pendidikan keahlian praktikal, kemampuan interpersonal, isu sosial budaya, dan penerapan pengetahuan pada praktik kerja nyata. Bagaimana fakta pendidikan di Hong Kong? Yakni menggunakan sistem pendidikan seperti Inggris, kebudayaan dasar lingkungan di Hong Kong mengikuti Tiongkok, mahasiswa harus bisa belajar mandiri dan mencari sumber biaya tambahan yang dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan studi mereka.
Kemudian, gaya komunikasi yang digunakan sopan dan sangat menghargai orang yang usianya lebih tua. Yang terakhir, peserta didik dibina agar mampu memahami peran masyarakat dan identitas sosial dengan memiliki pemikiran yang kritis. Selanjutnya adalah Jepang. Jepang yang dikenal dengan sebutan negeri sakura karena negara ini identik dengan bunga sakura yang bermekaran pada musim semi, yaitu dari bulan Maret hingga pada akhir Juni. Kehidupan pelajar Jepang tidak hanya sibuk belajar pelajaran, di sekolah mereka juga diajarkan keterampilan hidup atau life skills. Banyak sekolah di Jepang tidak memiliki OB atau janitors untuk membersihkan kelas. Lalu, siapa yang membersihkan kelas? Nah, setiap siswa memiliki kewajiban membersihkan kelas mereka. Mereka akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk piket membersihkan kelas setiap harinya setelah pelajaran berakhir dan sebelum kegiatan ekstrakurikuler dimulai. Fakta pendidikan di Jepang yakni mengajarkan sikap yang baik sebelum pelajar belajar ilmu pengetahuan. Aktivitas sekolah dan kuliah dimulai bersamaan dengan mekarnya bunga sakura. Kemudian sekolah di Jepang mewajibkan pelajar membersihkan kelas sendiri. Yang ketiga, sekolah di Jepang menyediakan makan siang dan pelajar makan bersama-sama di kelas. Selanjutnya, pelajar mengikuti les setelah sekolah. Mata pelajaran normatif mengikuti pelajaran kaligrafi dan puisi. Hampir semua pelajar menggunakan seragam, yakni gaya militer untuk pelajar laki-laki dan gaya pelaut untuk pelajar perempuan. Karena tujuannya yaitu untuk mengeliminasi kesenjangan sosial antar pelajar. Kemudian tingkat kehadiran pelajar mencapai 99,99%. Pelajar mengikuti ujian untuk menentukan masuk universitas dan masa kuliah para mahasiswa merupakan masa terbaik untuk pelajar Jepang. Kemudian ada Singapura. Singapura atau yang dikenal dengan sebutan Little Red Dot merupakan negara yang bersinar di jantung Asia. Singapura merupakan salah satu negara Asia yang maju dan memiliki kualitas hidup yang tinggi serta tingkat kriminalitas yang rendah. Sistem edukasi di Singapura bertujuan untuk membantu para pelajar meraih potensi terbesar dalam diri mereka. Dengan apa? Dengan cara membantu mereka menemukan talentanya, menyadari potensi terbesarnya, serta mengembangkan minat mereka untuk belajar sepanjang hayat. Fakta pendidikan di Singapura yakni keterampilan lebih diprioritaskan di kehidupan nyata. Siswa lebih pentingkan pembelajaran secara teori, namun ada juga yang secara praktik lebih menerapkan pengetahuan di kehidupan nyata. Yang kedua, pendidikan di Singapura hukumnya wajib sejak usia dini. Jadi, orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, mereka akan dipenjara hingga 1 tahun. Yang ketiga, Singapura memiliki kualitas pendidikan yang berkelas dengan biaya yang relatif terjangkau. Yang keempat, bahasa yang wajib digunakan yaitu bahasa Inggris dan bahasa kedua yakni bahasa Melayu, Tamil, atau Mandarin. Kemudian lingkungan yang berbagai ragam budaya dan suku bangsa sehingga siswa belajar toleransi dan saling menghargai. Yang keenam ada Belanda. Bersama kincir angin, bunga tulip telah lama dikenal sebagai ikon negara Belanda. Namun siapa yang tahu kalau perkebunan bunga tulip yang pertama sebenarnya bukan berada di Belanda. Lalu di mana? Melainkan di Asia Tengah. Adapun sistem pendidikan Belanda, anak-anak di Belanda harus menjalani 8 tahun pendidikan dasar dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah. Setelah sekolah menengah, siswa bisa melanjutkan ke pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi. Di Belanda tersedia lembaga publik dan swasta di semua tingkat sistem pendidikan. Hal yang menjadikan Belanda sebagai salah satu dari 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Belanda diakui dunia sebagai negara yang memiliki standar internasional dalam bidang pendidikan. Kemudian sistem pendidikan di Belanda tidak sama dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Asia, Amerika, dan sebagian besar wilayah Eropa. Sistem pendidikan Belanda dikontrol dan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Mata pelajaran yang diberikan di sekolah diatur oleh undang-undang dengan target yang wajib dicapai. Kemudian yang terakhir ada Kanada.
Kanada menjadi negara dengan jumlah danau terbanyak di dunia. Tercatat, negara di kawasan Amerika Utara ini memiliki sekitar 879.800 danau dan menjadikannya sebagai negara dengan danau terbanyak di dunia. Adapun siswa sekolah Kanada mulai bersekolah antara jam 8.30 dan 9 pagi, yakni tergantung sekolahnya. Anak-anak bangun sarapan di rumah sebelum sekolah. Sekolah biasanya telah menetapkan waktu, yakni sekitar 30-45 menit sebelum mulai sekolah, mereka atau anak-anak sudah datang di sekolah. Fakta pendidikan di Kanada, yakni negara Kanada dikenal sebagai negara teraman di dunia. Kanada menjadi tempat aman untuk belajar. Kualitas pendidikan di Kanada diakui tinggi. Selanjutnya, ijazah lulusan dari Kanada diakui secara internasional dan bisa ditransfer. Biaya kuliah di Kanada terjangkau, standar hidup di Kanada tinggi. Yang terakhir, Kanada memiliki stabilitas politik. Nah, itulah 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik dan fakta-fakta pendidikan yang ada di negara-negara tersebut. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ingat, kamu adalah apa yang kamu percaya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.